Hai guys, balik lagi di video Blast Lebih Blessing Series sama Ceria dan Kogeri. Di part kedua ini, aku bakal lanjut tanya ke mereka dua pertanyaan berikutnya yang belum sempat kejawab di video part pertama. So, without any further ado, let's just listen to the talk. Pernah nggak kebayang di pikiran Cece sama Koko, gimana sih hidupnya kalian kalau nggak ada Tuhan? Kalau aku pribadi ya, aku nggak akan jadi seperti sekarang sih. Aku bisa dibilang agak keras kepala gitu kan ya. Siapa yang bisa bentuk aku, misalnya gitu loh. Maksudnya dengan apa aku bisa dibentuk jadi jauh lebih baik kalau nggak kayak gini. Karena aku pernah sih cerita ke emak ya, udah Kristen nih, udah di Menhop nih, udah di Good gitu. Tapi waktu itu aku harus pulang ke Medan untuk acara atau urusan apa gitu lupa. Nah ketika aku balik lagi ke situ, kan itu aku nggak ke gereja, nggak ada persekutuan atau apapun tuh, itu benar-benar aku balik lagi loh ke kehidupan yang lama. Maksudnya jadi aku yang keluar sama teman-teman hangout sampai pagi gitu-gitu kayak nggak bener gitu ya, jujur-jujuran aja kan. Maksudnya aku juga pernah pergi dugem dan selebihnya kayak gitu. Itu yang bikin aku berpikir kayak aku nggak bisa sih kalau nggak ada di satu komunitas Kristen atau satu komunitas yang benar-benar membangun kerohanian aku pribadi gitu. Ketika aku berada di jalannya Tuhan, berada di dalam naungannya Tuhan gitu, kayak yang berubah itu karakterku. Itu benar-benar berubah. Pola pikir aku berubah. Kayak cara aku memutuskan aku harus hidup seperti apa itu berubah gitu loh. Nggak lagi hidup kayak happy-happy, nggak lagi hidup cuma untuk kedagingan atau kayak untuk cari dunianya doang gitu loh. Padahal dulu ya apa-apa ikut teman. Ada harga yang harus dibayar. Nah itu. Ikut Tuhan. Untuk ikut Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Mau nggak kita ngelepasin itu semua? Dan puji Tuhan, aku merasa tidak salah langkah. Gitu. Sampai sekarang ini. Yang dibilang Cece bahwa ada harga yang harus dibayar tuh bener banget. Tapi walaupun ada harga sebesar apapun yang harus dibayar, endingnya sih tetap yang terbaik banget sih buat kita menurut aku. Dan kenyataannya bahwa kayak Tuhan Yesus sendiri aja untuk mencapai rancangan yang terbaiknya dia di dalam dunia ini juga ada harga yang besar banget loh yang kayak Tuhan Yesus bayar. Sampai Tuhan Yesus aja sebelum dia disalib, dia juga bahkan sampai berdoa ke Bapa kayak kalau bisa ini lewat gitu, dia nggak usah gitu kan. Sampai dia pun kayak gitu. Jadi emang ada yang harus dibayar, tapi endingnya semuanya itu ngerasa buahnya. Iya makanya wow. Itu ada pernah lihat gambar itu nggak sih yang Tuhan ambil boneka kita yang kecil, padahal di tangan belakangnya itu ada yang boneka gede. yang besar. Nah, kayak gitu loh. Maksudnya kita bener. pikir oh jahat banget sih Tuhan jauhin aku sama teman-teman yang aku udah oke banget bikinnya gitu. Tapi sebenarnya Tuhan itu punya rancangan yang lebih baik dan lebih bagus untuk kita sebenarnya tanpa kita sadari, karena ya kita kan belum lihat ya sekarangnya itu gimana. Tapi Tuhan tuh udah rancangan yang terbaik gitu. Kadang tuh kalau kita udah nyampe di titik akhirnya kita flashback kayak oh iya ya ini emang ternyata jalan yang terbaik. Untung aku kayak gitu. Iya. Bener. Itu dari gue. Kalau dari elu. Kalau dari Kogeri? Sebenarnya gue maksudnya gini, dari kecil itu dari lahir udah lahir di keluarga Kristen gitu kan. Jadi cuman mas hidup dalam kekristenan, ke gereja setiap minggu dari kecil. Tapi ketika masuk masa SMA itu pergaulan yang buruk, ikut geng motor apa segala macem kan, nggak jelas. Habis itu ikut bandel. Pernah terjun dari barelang. Habis itu ya pokoknya hal-hal yang benar-benar nggak berguna yang kupikir itu tuh bisa mengisi kesepian, bisa mengisi kekosongan dalam hati aku. Hal-hal yang bisa waktu masa kecilku itu kayak apa ya, masa kecil suram ya. Apa sih maksudnya? Masa kecil itu teman-teman yang lain main, punya segala sesuatu, aku nggak punya. Jadi ketika udah masuk SMA, udah masuk ke masa kerja, udah kerja, punya duit sendiri, jadi kayak have fun, hura-hura itu, wah ini nih, gue bisa biayai sendiri segala macam ya kan. Jadi gue bener-bener party, bener-bener ada di dunia yang
beda dari apa yang selama ini diajarin dari aku kecil gitu. Tapi ketika aku ada di dunia ini pun ternyata rasa kesepian, rasa kosong itu juga nggak terpenuhi. Nggak terpenuhi. Dan tetap ketika teman-teman pulang, ketika pergi, ketika sendiri kayak, gue ngapain ini ya? Gue mikir sendiri, gue ngapain ini gitu. Dan ya tanpa Tuhan itu kayak benar-benar pasti ada something yang kosong. Sampai aku memutuskan, aku sadar bahwa aku harus ada di komunitas yang tepat. Aku harus ada di pergaulan yang tepat. Pergaulan, benar kata kita, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi pergaulan yang baik akan membuat kita meninggalkan kebiasaan yang buruk. Jadi without God itu, waduh, udah jadi preman gak jelas aku nih. Sama kayak hidup kita berputar di situ-situ aja nggak sih? Iya, betul. Kayak bosen gitu, kayak kosong. Kayak ada yang kosong tapi nggak keisi-isi gitu. ya, dugem, udah selesai dugem, pulang pagi, besoknya kerja, ngabisin duit, udah gitu doang. Terus kayak ngapain lagi gitu kan? Kayak nggak ada satu pencapaian. Nggak ada, Hidupnya gitu. berasa kayak nggak ada purpose yang dipenuhin gitu Iya, kan. Iya, benar. bolak-balik begitu terus juga ya mau sampai kapan ya kan? Kayak apa sih? Kayak nggak ada tujuan hidup. Nah, kenapa orang tuh susah ya ditanya tujuan hidupnya apa? Ketika sudah mengenal Tuhan pasti tahu tujuan hidupnya Betul, apa. betul. Ya kan? Karena kita tahu kita semua diciptain ada purpose-nya. Ya. Oke, last yang terakhir, kalau satu kalimat dari Cece sama Koko masing-masing, pesan buat semua yang nonton. Jangan tunggu kamu bersih, baru kamu mendekat ke Tuhan. Justru ketika kamu mendekat ke Tuhan itulah kamu dibersihkan. Aku itu sih. Dari aku apa ya? Keren banget. Kalau dari aku sih Yang ini aja, Bang. sembarangan. Sambil Ceria mikir, tapi aku mau mengiyakan banget yang dibilang sama Ko Geri. Karena bahkan jujur aja sampai hari ini, kalau dibilang aku nggak ngelakuin dosa tuh bohong banget. Maksudnya aku pasti masih ada lah ngelakuin sesuatu. Yes. Kalau aku nunggu aku bersih dulu baru deket sama Tuhan, aku mau sampai kapan? Kayak gak bakalan sama Tuhan dong gitu. Kita nggak sendiri. Kamu nggak sendiri. Siapapun itu, kamu nggak sendiri. Seberdosa apapun kamu nggak sendiri. Itulah. Jadi jangan pernah merasa kamu sendiri hina atau kamu sendiri nggak pantas untuk datang. Paling penting terbuka dan mau rendah hati. Seberdosa apapun itu menurut aku Tuhan pasti tetap maafin kita asal kita sadar dan mau balik. Gitu. Jadi ya itu sih aku cuma pengen bilang, kamu nggak sendiri. Aku ya udah 4 kali coba mau bunuh diri karena kayak ngerasa nggak ada gunanya lagi lah, udah males banget, kayak masalah banyak banget ya, tapi Tuhan mau pakai sih ya. Karena ya sama kan, apalagi kalau orang yang terlalu ambisius pun dia mengandalkan diri sendiri pun nggak bisa, nggak akan bisa sehebat apapun. Betul. Kita kuat perfeksionis apapun kita nggak bisa sendiri juga. Dan sama, seterpuruk apapun, kita juga jangan berpikir kita sendirian, gitu loh. Nggak bisa juga. Justru ketika kita terpuruk, kita butuh orang lain. Justru ketika kita sudah sangat merasa kita sudah sangat perfeksionis, kita butuh orang lain untuk menilai kita, gitu. Jadi apapun itu, jangan pernah merasa kita sendiri. Datang sama Tuhan, kita punya Tuhan. Kadang tuh pernah nggak sih kayaknya kadang tuh ada orang yang merasa kayak, aduh aku udah berdosa banget, aku udah kayak, aku udah lakuin A, B, C, banyak di list, terus kayak, Tuhan masih mau nggak sih terima gue? Kadang suka ada mikir kayak gitu orang. Aku ada nonton satu kali kesaksian dari ini, siapa? Artis namanya Giselle. Gak tau Cece tahu atau nggak, dia baru akhir-akhir lagi ngehits banget karena kesaksian dia. Jadi dia bilang, aku tuh udah lama, maksudnya dia tuh bener-bener kayak udah lama nggak cari Tuhan, yang bener-bener sampai satu hari di kamar mandi, sampai mandi dia katanya berdoa, cry out sama Tuhan, kayak Tuhan lu masih denger gak sih doa gue ini udah jauh banget, gue udah A, B, C, gitulah segala macam. Gak lama kemudian, dia disamperin satu orang yang dia gak kenal, terus ternyata dia kayak bisa nubuat gitu kan, jadi dia bilang ke Giselle kalau Tuhan denger doa kamu. Padahal kayak gak kenal namanya, jadi kayak ada yang tahu juga dia lagi berdoa gitu. Bener banget. Gila sih. Tapi emang ya itu yang Ceria bilang bener, kayak
apapun ya tetap datang ke Tuhan aja. Soalnya kita yang punya kerendahan hati, kita mau terbuka juga menerima ya. Wow, that's good. So itu jadi thumbs up semua video yang udah di-sharingin. Thank you buat Cici sama Ko Gary yang udah sharing banyak banget, belajar banyak banget hari ini. Banyak reminder juga, dan aku yakin banyak yang terberkati juga lewat video ini. Semoga persiapan Ceria sama Ko Gary semuanya juga lancar sampai hari H, gak ada pasti kalaupun ada sulit di depan, pasti Tuhan yang akan selalu bukain jalan. Betul banget. So guys, itu dia jawaban dari Ko Gary dan Ceria. Aku pribadi belajar banyak banget, aku pribadi diingetin. Dan yang kalau aku bisa ambil nih pesannya yang simple tapi benar-benar menguatkan banget adalah 3 kata ini. God is faithful. Tuhan kita selalu ada, dia selalu hadir, mau kondisi apapun di saat kita ngerasa mungkin kita udah terlalu jauh, kita udah terlalu berdosa, atau mungkin kita nggak layak, kita udah entahlah udah lari kemana-mana gitu ya. Itu nggak jadi alasan untuk kita berhenti mencari Tuhan. Karena Tuhan tetap setia, dia selalu ada di samping kita, dia nggak pernah ninggalin kita, mau kita di atas, mau kita di bawah. Tuhan selalu ada, tangan dia selalu terbuka untuk kita, cuman kita aja yang perlu memutuskan kita mau reach out ke Tuhan atau enggak. So, that's it for Blessed to be Blessing series kali ini. Jangan lupa untuk subscribe and like, dan jangan lupa spread the words kalau kalian tahu orang-orang di sekitar kalian butuh untuk dengar video ini. So, God bless you and see you on the next video.